Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Indonesia dimanapun saat ini sedang berada, dan saya HM Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi dari YouTube Agung Pos Sumatera Selatan, sedang berada di kediaman pribadi Ketua LPTQ Sumatera Selatan masa hikmat 2021-2025 yang baru saja terpilih bersama Bapak Dr. Andes KH Mutrikori MA. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah memberikan waktu pada kita. Sudah beberapa kali kita bertemu, tapi sudah saya hitung semalam sudah 9 bulan kita dari pertemuan perdana pasca dilantiknya Bupati Ogan Ilir waktu itu, dan sekarang ketemu lagi dilantiknya Pak Ustadz sebagai Ketua LPTQ Sumatera Selatan. Pak Ustadz, mungkin di waktu yang singkat ini kami sengaja ingin mengungkap inovasi-inovasi apa yang akan dijabarkan kepada LPTQ sehingga LPTQ ini akan berkembang melebihi dari yang sudah. Artinya ada semacam standar dengan masuknya Ustaz Kiai Mudrik untuk memimpin LPTQ ini. Kita tahu bahwa tugas LPTQ ini ada beberapa hal. Pertama, menyelenggarakan musabaqah tilawah Quran di tingkat daerah. Ada juga menyelenggarakan pembinaan tilawah atau baca dan lagu Al-Quran, tahfiz atau hafalan, dan indah, publikasi isi kandungan Al-Quran dan pameran Al-Quran. Dari beberapa poin itu semuanya harus dikembangkan, ya. Dan ini memang tugas yang berat. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran inovasi apa yang akan dikembangkan untuk LPTQ 4 tahun ke depan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungannya Ya, mudah-mudahan mendatangkan berkah. amin. Haji Ahmad Sarifudin Basri. Alhamdulillah, Gubernur Sumatera Selatan Ya, berkenan menunjuk saya, memberi amanah kepada saya untuk menjadi Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2025. ya, Tentu ya bersama pengurus yang lain yang jumlah seluruhnya untuk pengurus harian itu 92 orang. 92 orang. Ya, Lumayan panjang, satu gerbongnya. satu gerbong panjang. Ya, Dan itu memang diisi ya oleh Ya. beragam ya, hamba Allah ya. ya, Samping dari unsur Pemprov, Ya. unsur Kemenak, ya, unsur praktisi Al-Quran, dan juga ada berbagai macam personal dari organisasi-organisasi yang berbeda. Ada juga dari unsur pengusaha, kalangan muda. ada dari unsur orang muda, ada dari unsur media. Ya, Itu berkerumun menjadi satu di dalam kepengurusan. Jadi begini Pak Haji, saya pikir kalau mengelola LPTQ itu seperti yang sudah-sudah, ya, mana-mana itu sama di Indonesia ini, itu ya berarti kita tidak inovatif. Maka saya menggunakan dua istilah. ya, Pertama, Al-Quran formal. ya, Yang kedua, Al-Quran kultural. Dua-dua ini akan kita kelola, akan kita garap, akan kita perjuangkan di
LPTK Provinsi Sumatera Selatan, sehingga nanti LPTK Sumatera Selatan ini ya, akan menjadi role model ya, bagi LPTK di provinsi-provinsi. Baik, Al-Quran formal itulah yang dilakukan oleh LPTK selama ini. Al-Quran formal itu menyelenggarakan MTQ, STQ, ya, melakukan pembinaan di berbagai bidang yang di MTQ-kan, yang dimusyawarahkan. Jadi ada takil, ada tilawah, ada tahfidz, hadis, majlis, 10 juz, 20 juz, 30 juz, ada tafsir. Sekarang ada juga qiraah sabah. Kemudian ada khatmul Quran, ada fahmul Quran, ada syarhul Quran. Ada tambahan sekarang ini MKQ, ya, makalah, menulis makalah ilmiah Al-Quran. Lalu ada tambahan yang terbaru, ada hadis. Inilah yang dilakukan ya oleh LPTK selama ini. Ya. Jadi LPTK itu bergerak, berkarya, ya, berjihad, bermujahadah pada aspek-aspek yang disebutkan juga, yang saya sebut dengan itulah Al-Quran formal. Ya. LPTK Sumatera Selatan jelas akan melakukan itu, jelas akan menggarap ini. Tetapi Semacam itu tugas pokoknya. Itu tugas pokok juga. Tapi saya melihat Al-Quran formal ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, itu hanya pintu masuk untuk menuju sesuatu yang substantif, sesuatu yang substantif yang dimaksudkan oleh pendiri LPTK yang saya pahami adalah bagaimana Al-Quran ini membumi. Bahasa lain memasyarakat. Bahasa lainnya bagaimana ajaran Al-Quran ini mewarnai kehidupan ya umat atau masyarakat atau rakyat, dan lebih dari itu bagaimana ajaran Al-Quran ini juga bisa mempengaruhi pemangku kepentingan rakyat, pembuat kebijakan, ya kan? Kita sebut saja seperti pemerintah misalnya, atau pejabat-pejabat yang pemerintahan, kemudian pejabat-pejabat di lembaga-lembaga seperti DPRD, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semacam barometer peraturan. Iya. Bagaimana kemudian program-program pemerintah, keputusan-keputusan yang diambil oleh DPR, itu sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, tanpa harus menyebutkan ayat, surat, tanpa harus menyebutkan misalnya sumbernya ini adalah Al-Quran. Tetapi bahwa semua yang maslahat, semua yang sifatnya memberdayakan masyarakat, semua yang sifatnya mensejahterakan masyarakat, yaitu ajaran Al-Quran. Walaupun tidak disebutkan ini berasal dari Al-Quran, surat sekian, ayat sekian. Walaupun si pembuat kebijakan itu tidak terlalu pandai membaca Al-Quran, mungkin terbata-bata, atau mungkin tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Dari sisi MT3 tidak akan menerapkan juga. Tetapi nilai-nilai Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran itu yang amalkan. Tapi artinya ini menyangkut kesiapan SDM juga, Pak Ustaz. Ya, tentu. Artinya ke depan ini DPR juga dituntut SDM-nya memang harus sudah siap. Jadi begini, tidak harus, misalnya pejabat pemerintah itu orang yang berlatar belakang ulama. Tidak harus mereka itu berlatar belakang madrasah dan pesantren. Artinya wawasannya yang harus. Iya, tidak harus anggota dewan itu dia alumni UIN, Universitas Islam. Tidak harus. Tetapi mereka Siapapun bisa berwawasan. Siapapun bisa. Tetapi mereka itu menyintai Al-Quran, kata Gubernur. Menyintai Al-Quran, memahami ajaran Al-Quran. Walaupun tidak harus disebutkan
walaupun tidak semua. Hadis dalil ini Ya, segala macam. dia memahami nilai-nilai Al-Quran. Cukup dengan baca Quran terjemahan, cukup dengan baca tulisan-tulisan, misalnya apa namanya dari pesantren, madrasah dan sebagainya. Tetapi bahwa di dalam apa namanya program-program yang dia buat, dalam keputusan-keputusan yang dia buat, ya ini mencerminkan pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Iya. Nah ini yang saya maksud bahwa LPTQ juga, khususnya LPTQ progresif masyarakat itu harus menggarap Al-Quran kultural ini. Iya, iya, iya. Sehingga nggak terjadi begini, ya. Perda-perda yang dilahirkan oleh DPR sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Iya. Program-program yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Praktek-praktek yang mereka lakukan dalam melaksanakan misalnya program pemerintah ya, itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tapi kira-kira bagaimana dengan umat-umat yang beragama yang lain? Tidak masalah, karena kalau Al-Quran itu difahami Ya, dan diamalkan bisa dipakai oleh siapapun. dengan sebenar-benarnya, Ya, maka agama apapun cocok. bisa cocok. Cocok. Ya, Agama apapun bisa menerima. luar biasa. Yang sering menjadi kontroversial itu ketika adalah simbol-simbol Islam terlalu dikedepankan. Iya, Ini iya. terlalu formal. Dan sepotong-sepotong mungkin. Potong-potong tidak komprehensif. Iya. Ya kan? Hmm. Nah, ketika simbol-simbol itu ditampakkan, ya tentu ada yang tersinggung. Iya, iya. Ada yang tidak nyaman. Iya, iya. Kalau kita nilai-nilainya itu universal, karena Al-Quran itu universal, Maka dengan Islam itu universal. Iya. Maka dengan itu mungkin tuntutan wawasan berpikir tadi. Ya, jadi Al-Quran itu kalamullah. Ya. Allah itu universal. Allah itu Tuhan untuk semua, Semua. untuk semesta alam. Iya, iya, iya. Nah, sekarang terkait individu-individu pejabat misalnya atau anggota dewan, ya kita sudah bicara tadi bahwa mereka tidak harus berlatar belakang pesantren, UIN, ya kan, berlatar belakang madrasah, bahwa tidak wajib bahwa mereka itu adalah orang yang pandai membaca Al-Quran dari sisi tajwid dan sebagainya. Tidak harus. Artinya tidak harus kelas Tidak ulama harus. kan? Tidak harus. Tetapi pemikiran mereka Harus begitu. iya, Ya. kemudian tingkah laku mereka Ya, itu sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. ya, ya. Nah, dalam rangka itulah harus ada strategi toh, Ya, ya. harus ada strategi yang dilakukan oleh LPTQ. Ya. Bagaimana membuat kebijakan seperti DPR, membuat program dan pelaksana program pembangunan Indonesia ini, Sumatera Selatan ini bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ini berarti perlu ada sosialisasi dengan menggunakan berbagai alat, berbagai instrumen, berbagai cara yang kita sebut dengan taktik dan strategi. Begitu Sehingga ya. tujuan itu tercapai. Apa? Ya, Ada contoh yang kecil, Pak. ya, LPTQ menerbitkan buletin ya, setiap minggu. Misalnya dipilih hari Jumat saja, share ke mereka ya. dengan tema-tema yang sudah kita susun, dengan bahasa yang gampang, dengan huruf yang agak besar. Misalnya kan, menarik, tidak perlu panjang-panjang, rutin itu ya. Insya Allah berkembang. Yang kedua apa? MTQ itu ada kaligrafi ya, lomba kaligrafi. Kita kumpulkan itu karya-karya kaligrafi, kita kirim ke kantor. Kita minta izin dengan surat dengan apa? Pak, kami mohon masang kaligrafi ini di ruang Bapak, di ruang tamu Bapak, di ruang tunggu Bapak, ya kan dan sebagainya. Ini ada petugasnya, bawa palu, bawa paku, top. Itu sudah pintu masuk untuk apa? Memintai Al-Quran. Motivasi juga. Motivasi, memintai motivasi. Ada semangat itu sampai kepada misalnya setiap ada perda yang akan lahir, LPTQ mengkondisikan orang-orang tertentu di kalangan DPR itu untuk memperhatikan hal ini, gitu. Ya. Yang ini sangat penting buat rakyat. Nah, itu yang saya maksud dengan perjuangan Al-Quran kultural. Itu baru satu, Pak. Baru satu kan. Gerakan kedua, Al-Quran kultural itu harus bicara ekonomi rakyat dong. Iya, Iya kan?
Kita penting. Al-Quran itu Ya. bicara pemberdayaan. Pemberdayaan. Al-A'raf 157 itu ya ada poin ketiga, Pak Ji. Wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Ini Quran. Ini ajaran Quran. Ya. Ini harus ada kelompok yang memperjuangkannya. Perjuangkan ini. Artinya ya Islam itu Rasulullah Muhammad SAW sebagai representasi Islam, representasi Allah, dia melakukan pemberdayaan terhadap rakyat, Ya. yaitu menghilangkan beban dan belenggu umat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan. LGBTQ harus memainkan peran ini. Iya. Di samping ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Nah, ada yang ketiga ini yang sering dilupakan. Seolah-olah ini bukan tugas LPTQ, ini bukan tugas ulama, bukan tugas UIN, bukan tugas pesantren. Nah ini seolah-olah begitu. Nah, itu tidak tepat. Ini tugas ulama, ini tugas guru ngaji, ini tugas UIN, ini tugas pesantren, ini tugas madrasah. Melepaskan beban dan belenggunya. Antara lain pemberdayaan ekonomi, advokasi hukum, ya toh? Ya. Artinya pembelaan terhadap mereka dari persoalan-persoalan yang dizalimi misalnya ya, dizalimi, ditekan, dikorbankan dan sebagainya. LPTQ sebagai satu lembaga yang merepresentasi Al-Quran harus utama dong, harus pertama dong, harus di depan mengurus masalah ekonomi kerakyatan, advokasi hukum terhadap rakyat. Tapi dalam bentuk sosialisasi. Tidak saja, harus aksi. Apa salah dan apakah melanggar hukum? Bila LPTQ punya kebun sawit, apa dosanya kalau LPTQ punya pertasan, punya SPBN? Ini ekonomi, gerakan ekonomi. Apa dosanya? Apakah melanggar bila LPTQ punya restoran? Begitu kan? Ya. Apakah berdosa jika LPTQ mempunyai BNI? Apa dosanya bila uang-uang ini untuk pemberdayaan? Misalnya beasiswa pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, ya kan? Ya tentu kita utamakan qari'ah dulu, mufassir dulu. Kita utamakan yang sebut saja ahlul Quran ya. Menurut gambaran Ustaz ini bisa dijalankan, bisa diterima oleh semua kalangan. Ya Rob, saya ini kan hidayah. Ya. Pak Haji, Ya. saya bicara ini saya merinding, ini hidayah. Ya. Dan ini saya pikirkan. Ya. Ini hidayah Allah. Dan ini untuk Allah kan. Kalau kita bicara rakyat, bicara negara, itu kan ajaran Allah, untuk Allah. Apa yang bisa kami persembahkan untuk LPTQ? Ya. Maksudnya apa yang bisa kami persembahkan untuk Al-Quran? Ya. Apa yang bisa kami persembahkan untuk Ahlul Quran? Cuma mungkin selama ini orang nggak berpikir seperti itu. Bahwa itu masuk, ya kan, untuk pemberdayaan umat, ekonomi umat itu. Ya LPTQ itu. Tapi mungkin mereka selama ini taruh tabrakan dengan umat-umat yang lain. Tidak. Ya. Tidak boleh berpikir seperti itu. Ya. Tidak ada yang ditabrak-tabrak kok ini. Ini universal itu. Al-Quran ini universal. Tidak ada yang ditabrak. Ya. Ya. Bahkan bagi saya, LPTQ Sumsel, kalau yang udah beres mengurus Sumsel, Ya. bisa dia ke provinsi lain, bisa dia ke luar negeri gitu. Ya. 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 Mengurus ekonomi kerakyatan ini. Ya. Jangan sampai ada cerita seperti ini. Misalnya mantan juara bulu tangkis dunia, Ya. mantan tinju dunia, ini saya baca ini. Ya. 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 Mantan juara tenis Ya. yang dulu pernah mengharumkan nama bangsa, Ya. sekarang ini menjadi orang miskin. Bahkan Sulit mantan hidup. pemenang MTQ. Saya Bahkan belum-
Saya belum dengar. Benar. Belum Ya. dengar. Mantan pemenang MTQ nggak ada yang miskin karena berkah Al-Quran. Ya, ya, Tapi menurut saya, ya. seharusnya mereka bisa lebih baik. Iya, iya, iya. Harusnya. Guru ngaji yang Ya. miskin tidak ada. Iya, iya. Banyak guru ngaji itu pergi haji. Ya. Allah beri dari mana-mana. Nah, Tinggal keyakinan. iya, dan itu nyata. Nah, ya. Nyata. Kalau namanya orang Al-Quran, orang yang berkhidmat dengan Al-Quran, nggak ada yang miskin, nggak ada yang sulit hidupnya. Silakan di surga. Ya. Tetapi tetap saja mereka perlu kita Ya. angkat supaya kehidupan Ya. ekonominya lebih Ya. baik. Dan dimotivasi juga. Ya, Dan ini peran pemerintah juga harus begitu. iya. Saya bahkan berpikir advokasi hukum untuk ahlul Quran yang masalah, yang ditekan, yang dizolimi, kita siapkan lembaganya di LPTQ ini. Ya. Nanti LPTQ akan punya organisasi-organisasi sayap. Ya, ya, ya. Misalnya ada BMT, Ya. punya LPTQ, Ya. ada koperasi, Ya. punya BMT, ada percetakan, punya LPTQ maksud saya, ada BMT punya LPTQ, ada koperasi punya LPTQ, ada percetakan punya LPTQ, ada restoran punya LPTQ, ada lembaga infak sodako zakat dan sebagainya di bawah LPTQ. Bagaimana dengan perpolitikan? Oh, LPTQ tidak berpolitik. Ya, tapi paling tidak kan ada Tidak berpolitik. ada pesan-pesan yang kira-kira sealur dengan Al-Quran kan bisa berpolitik juga. Ya artinya tidak berpolitik praktis. Ya, ya. Nah, ya. Kalau kemudian LPTQ dipolitik praksiskan tidak boleh. Ya, Tidak boleh kan. Tidak Sebagai boleh. sebuah lembaga dia harus aman. Dia harus aman dari itu. ya, ya. Ya tapi teman-teman personal, pengurus dan jaringan-jaringan dari LPTQ silakan saja. Tapi saya kira Justru bagus Ya. kalau ada di antara mereka itu yang menjadi anggota dewan, yang Ya. menjadi bupati nanti, menjadi Ya. gubernur, justru bagus. Ya. Tapi sebagai lembaga LPTQ nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh, ya kan? Nah, jadi amanlah dari politik amanlah. Ya, ya, ya. Tetapi artinya LPTQ bukan bukan politik, Kita politik harus mengerti politik. Ya. Ya kan? Ketika misalnya LPTQ bicara tentang mempengaruhi kebijakan dan sebagainya, sebenarnya itu sudah politik, Ya. tapi bukan politik Bukan politik praktis. gitu kan? Betul. Itu sudah politik politik kesejahteraan rakyat. Iya. Berdasarkan Al-Quran mungkin. berdasarkan Al-Quran Ya. gitu. Ya. Tapi tidak misalnya ini LPTQ cenderung kepada partai ini, Ya, partai ya, ini, ya, ya, itu ya. tidak boleh. Ya, ya. Al-Quran. Pokoknya Al-Quran. Ya. Kita Al-Quran. Mungkin masih ada lagi yang perlu disampaikan dari Ustadz untuk pengembangan selain dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan, yang juga pemerintah daerah insya Allah akan menonton, pemerintah pusat juga akan menonton ini karena kita nih channel YouTube ini kan internasional. Mudah-mudahan kalau ini ditonton, apa yang sudah disampaikan tadi artinya DPR memang harus siap, Ya. SDM-nya dan harus berwawasan tinggi sehingga apa yang diharapkan tadi aturan-aturan itu bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa negara tanpa menimbulkan skandalisasi. Baik. Ya. Orang dulu ada masanya meributkan Pancasila. Ya. Apa yang diributkan? Ya, ya, Ada orang-orang katakanlah yang dianggap radikal atau apa, mempermasalahkan harus dasar kita Islam, ya, Pancasila tidak boleh. Dia nggak ngerti, ya, ya. iya kan? Nggak ngerti dia. Seluruh isi Pancasila itu adalah ajaran Al-Quran. Apa yang lagi ribut? Ya, ya. Bacalah Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan isinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, Iya. bahkan mengandung nilai-nilai. Ya, Pak Ustadz, saya kira sudah inovasi sudah disampaikan tadi apa yang menjadi tugas berat ke depan ini. Sekarang kita keluar dikit dari sana, tapi kita tetap di LPTQ. Saya mungkin satu lagi, Ya, nggak tahu apa yang bakal ditanyakan, apa cocok tidak. ya, Artinya LPTQ ini kan lokomotif ya. ya, Dia sebuah wadah, dia lokomotif. ya, Lokomotif ini tidak boleh berjalan lambat. ya, Lokomotif ini kuat, nyaman, dan harus cepat. harus cepat. Ya kan? Gerbong-gerbong yang di belakang harus bersatu. Ya, Tapi relnya, stasiunnya, kiri kanannya semuanya harus mendukung, Pak. Harus mendukung. sama pemerintah. Maka tentu ya benar, ya pemerintah, Ya. DPRD,
segmen-segmen lain, organisasi-organisasi Islam, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, BUMN, BUMD, semua harus berperan serta aktif, karena ini barokah, ini Al-Quran ini. Tanpa diminta mereka harus mengerti. Artinya kan dialirkan dong ke sana. Sama dengan yang lain kan. Kira-kira begitu. Ya, keroyokan lah untuk melaksanakan. Kalau memang misalnya agak pusing, bingung, tanya kita butuh apa, kira-kira begitu. Jangan sampai LPTK ini minta-minta. Al-Quran kok, orang-orang Quran kok suruh diminta-minta, malu kita. Nah, tapi mereka yang memberi. Nah, LPTK ini menyiapkan LPTK menyiapkan informasi. LPTK ini menyiapkan program. Tapi mereka datang sendiri. Artinya mereka yang memberi. Tapi Al-Quran tidak boleh tangannya di bawah. Malu kita sama Allah, karena ini kalam Allah. Tapi motivasi pertama harus pemerintah. Pasti ini dibentuk oleh pemerintah kok. LPTK ini yang membangun pemerintah, hebat pemerintah. Justru karena itu artinya mereka juga harus menyiapkan pendanaan operasional segala macam. Itu sudah aturan. Selama ini begitu. Tinggal maksimal atau tidak selama ini. Maksimal. Tetapi kan terbatas pada Al-Quran formal. Nah, Al-Quran kulturalnya kan belum. Ini konsep baru, Pak Haji. Pak Ustaz, Sumatera Selatan ada 19 kabupaten kota. Nah, apa yang 17 Pak Haji? 17. 13 kabupaten, 14 kota, 2.853 desa. Oke, itu yang pasti. 622 kelurahan dan kecamatan. Bagaimana mereka ini nantinya? Terutama pengurus LPTK untuk sosialisasi masyarakat. Jadi saya sudah, itulah jaringan LPTK untuk membunyikan Al-Quran. Ini harus kita bangun jaringan ini dengan cepat. Ada target? Ada target. Deadline-nya kapan? Target waktu setahun kita sudah terbentuk semua. Dan semua LPTK ini satu komando, Pak Haji. Harus setia kepada LPTK Sumsel. Jadi kalau dibilang laksanakan MTQ, laksanakan. Begitu. Kalau kita bilang, ayo kalian, pengurus LPTK semua harus ngajar. Setidaknya satu orang pengurus LPTK 10 murid harus mereka laksanakan untuk Allah ini, untuk Al-Quran. LPTK Sumsel kan sekadar menyalurkan kehendak Allah, kehendak Allah, kehendak Allah. Kita boleh bantah mereka untuk Quran kok bantah-bantahan, untuk Quran kok macet-macetan, nggak boleh. Kita harus berkah kan, harus masuk surga semua ini masyarakat Sumsel. Harus mulai dari gubernurnya sampai ke anak kecil harus masuk surga semua, barokah. Saya terakhir mungkin ada saran pendapat kepada pemerintah dan kepada LPTK, LPW kabupaten termasuk masyarakat, silakan. Semuanya bersatu. Karena bila memperhatikan LPTK itu berarti memperhatikan Al-Quran. Kalau memperhatikan Al-Quran itu berarti memperhatikan Allah. Menolong LPTK, menolong Al-Quran. Menolong Al-Quran, menolong Allah. Siapa yang menolong Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Itu istilah saja Pak Haji. Mungkin Allah minta tolong, dia udah gagah perkasa semuanya. Makanya dijamin harus masuk surga tadi. Masuk surga. Bila orang cinta Quran, memperhatikan Al-Quran, mengeluarkan segala-galanya untuk Al-Quran, tenaganya, pikirannya, termasuk uangnya untuk Al-Quran, kebijakan, keputusan, ketok palunya untuk Al-Quran, dijamin bila dia hidup mulia hidupnya, dan bila dia mati syahid lagi, masuk surga. Bukan di teras Haji, bukan di beranda, bukan di kelas ekonomi, kelas VIP, ngerti lagi P-nya. Masya Allah, Pak Ustaz, kita terima kasih waktu sebentar lagi kita akan sholat asar. Sholat saya menarik sekali, ini sebenarnya kurang waktu ini, tapi lain kali saya berjanji dengan Ustaz untuk setelah berjalan 2 bulan, 3 bulan ke depan saya akan wawancara lagi dengan Pak Haji. Jadi jangan kaget kalau nanti LPTK Sumsel punya PT gitu. Punya lembaga advokasi. Karena dia memikirkan perekonomian rakyat tadi, wajar. Ajaran Quran. Ajaran Quran. Kalau nanti punya program beasiswa S2, S3, S1 untuk ahlul Quran, jangan kaget. Dan tolong yang mendengar salurkan. Salurkan kebijakan dan kebajikannya untuk LPTK Sumsel dan semua LPTK di Indonesia. Saudara pemirsa,
Demikian wawancara singkat, tapi sudah banyak yang kita serap di sini untuk pengembangan LPTK, untuk perekonomian masyarakat, untuk segala macam yang kita butuhkan dalam kehidupan ini melalui LPTK, termasuk perda-perda dan segala macam. Jadi kita sudah mendengar semua. Mudah-mudahan ini bisa kita tangkap dan bisa kita bantu untuk melaksanakan ini. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Terima kasih dan apresiasi untuk Pak Gubernur Ya, dan luar biasa ya, Ketua DPRD hadir dalam pelantikan kemarin itu, Ya. dan banyak bank juga, banyak PT Ya. juga hadir. ya. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.